Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada Dr. Umi Halwati, SSOS IMAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam. Ucapkan selamat pagi juga kepada teman-teman 2KPID Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. Semoga kebahagiaan senantiasa menyertai kalian dalam keadaan apapun. Saya Luda Laila dari kelompok 5 dengan NIM 2017-102163 selaku moderator yang akan memoderatori perkuliahan pada hari ini dengan dua rekan saya sebagai presentator, yakni ada Galih Panca Utama dan Indah Zahratulisa. Mereka akan mempresentasikan sebuah materi yang sangat fenomenal, yakni tentang pandangan orang Islam terkait dengan Tuhan, manusia, dan alam. Sebelum kita ke sesi yang lebih serius, demi stabilitas perkuliahan pada hari ini dan demi mengusir kantuk-kantuk yang merajai kelopak-kelopak mata, alangkah baiknya kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada Adinda Indah Zahratulisa dan Galih Panca Utama untuk mempresentasikan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Indah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Islamic Worldview. Islamic Worldview terbagi menjadi dua kata. Yang pertama, Islamic artinya Islam, Worldview artinya pandangan hidup, atau lebih jelasnya pandangan hidup orang Islam. Worldview atau pandangan hidup adalah konsep yang dimiliki seseorang atau golongan masyarakat dalam menanggapi atau menerangkan segala masalah di dunia ini. Khususnya tentang triangulasi. Apa aja itu? Yaitu terhadap Tuhan, manusia, dan alam. Worldview terhadap Tuhan. Filosof Barat Thomas F. Wall mengakui di mana konsep Tuhan ini menjadi elemen terpenting dalam worldview manapun. Jika kita percaya bahwa Tuhan itu ada, maka sangat mungkin kita percaya bahwa di sana ada arti dan tujuan hidup. Dan jika kita konsisten, kita akan percaya bahwa sumber moralitas adalah kehendak Tuhan, dan Tuhan adalah nilai tertinggi. Allah sebagai Maha Pencipta alam semesta, selain memiliki 99 nama yang baik, juga memiliki sifat-sifat yang luhur dari kesempurnaan ketuhanannya, serta keagungan ilahiyahnya. Oleh sebab itu, tidak ada sesuatu pun yang dapat menyekutuinya. Penjelasan Al-Quran dan hadis cukup untuk membangun peradaban. Ketika Islam berhadapan dengan peradaban dunia saat itu, konsep Tuhan dan teks Al-Quran tidak bermasalah. Kekuatan konsep-konsepnya secara sistematik membentuk suatu pandangan hidup atau worldview terhadap Tuhan. Islamic worldview manusia. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, manusia wajib taat kepada Allah selaku pencipta karena adalah hak Allah untuk disembah dan tidak disekutukan. Bentuk pengabdian manusia sebagai hamba Allah tidak terbatas hanya pada ucapan dan perbuatan saja, melainkan juga harus dengan keikhlasan hati. Seperti yang diperintahkan dalam surah Al-Bayyinah, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Yang kedua, manusia sebagai al-nas. Manusia di dalam Al-Quran juga disebut dengan al-nas. Konsep al-nas ini cenderung mengacu pada status manusia dalam kaitannya dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan fitrahnya, manusia memang makhluk sosial. Dalam hidupnya, manusia membutuhkan pasangan dan memang diciptakan berpasang-pasangan. Yang ketiga, manusia sebagai khilafah. Hakikat manusia sebagai khilafah Allah di bumi dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Dijelaskan bahwa kesebutan khilafah itu merupakan anugerah dari Allah kepada manusia.
Dan selanjutnya manusia diberikan beban untuk menjalankan fungsi khalifah tersebut sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Yang keempat, manusia sebagai al-bashar. Hasan Langgulung mengatakan bahwa sebagai makhluk biologis manusia terdiri atas unsur materi sehingga memiliki bentuk fisik berupa tubuh kasar atau ragawi. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk jasmaniah yang secara umum terikat kepada kaidah umum makhluk biologis seperti berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan, serta memerlukan makanan dan hidup, dan pada akhirnya mengalami kematian. Worldview alam. Kata alam jamak al-awalim berarti berbagai macam makhluk yang ada di langit, bumi, daratan, ataupun lautan. Karena alam merupakan bukti yang menunjukkan adanya pencipta serta keesaannya. Dengan demikian, kata ini menunjukkan bahwa banyaknya alam yang diciptakan dan dipelihara oleh Allah, dan sebagai darinya tidak diketahui oleh manusia sesuai penjelasan Quran surat Al-Nahl. Dengan konsep alam yang benar dalam pandangan seorang muslim akan membawa kepada perilaku yang tepat, bahwa pengenalan akan alam adalah pintu kepada entitas kekuatan yang lebih tinggi. Alam menunjuk kepada supernatural power yang berada di luar alam itu sendiri, dan bahwa pengetahuan akan alam akan mengantarkan seseorang muslim sampai kepada penghambaan yang benar, bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Sorry, it's DJ.